ファイヤーボールの夏とは俺のことだぜ、情けねペドラスの夏。え。ルーシーが言ってた通り、連れて行け。はエクシード。帰りなさいませ、エクシード。フェアリーテールの魔導士だ。絶対助けるんだ。アテンが2人逃走。何の真似であるか、人間ども。反乱。 Oke guys, di part sebelumnya kita udah dikasih tahu sedikit tentang identitas asli Mistogan dan juga Happy serta Carla yang ternyata berasal dari dunia goib bernama Edolas. Perjuangan Natsu dan yang lainnya tentu belum selesai karena kota Magnolia dan seluruh kekuatan sihirnya telah menjadi kristal lakrima raksasa karena terserap oleh Anima. Waduh, apa nih yang bakal terjadi ke depannya sama Fairy Tail Outland dan apa juga yang bakal dihadapi sama Fairy Tail Edolas? Bikin penasaran banget nggak sih? Sebelum lanjut nontonnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Tentunya biar kalian nggak ketinggalan setiap update dari Gnosis. Dong, kui nggak perlu lama-lama, mari kita menuju ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 21. Terobos aja lah, kuy! Seperti di part sebelumnya, Lucy bertemu dengan Natsu, Wendy serta para kucing dan jadi kebingungan saat melihat dirinya versi Edolas. Di tengah kebingungannya mereka masih dihadapkan dengan para tentara kerajaan Edolas yang bersiap untuk menangkap. Lucy jadi terkejut saat tahu teman-temannya kini tidak dapat menggunakan sihir karena hanya Lucy sekarang yang bisa memakai sihir di antara mereka semua. Lucy pun segera memanggil arwah zodiak Aries untuk melawan para tentara tersebut. Setelah kabur sampai ke hutan, mereka beristirahat sejenak seraya Lucy menjelaskan kenapa dia bisa selamat dan sampai di Edolas. Ternyata Lucy diselamatkan oleh Horologium yang keluar dari dunia arwah dengan sendirinya karena merasakan adanya bahaya. Tak lama kemudian Mistogan menghampirinya dan memberinya sebuah pil sebelum Lucy dilempar ke Edolas melalui lubang Anima. Mereka semua bingung dengan identitas asli Mistogan karena belum tahu Mistogan sebenarnya adalah manusia dari Edolas dan juga bingung kenapa hanya Lucy yang dapat mengeluarkan sihir. Singkat cerita, Natsu dan kawan-kawannya dibawa Lucy Edolas ke penginapan di kota Shika untuk beristirahat sambil menyusun rencana agar besok hari bisa bergerak kembali. Di tengah itu, Lucy dan Lucy Edolas memancing candaan karena mereka benar-benar bagai pinang dibelah dua. Lucy juga sempat memanggil Gemini dan jadilah 3 Lucy. Gemini 登場。ぴったり。悲しいわね。 Karena terlalu mirip, Lucy Edolas memutuskan untuk memotong pendek rambutnya. Saat Lucy bertanya apa Lucy Edolas tidak merasa sayang memotong pendek rambutnya karena dia adalah perempuan. Sambil tertawa miris, Lucy Edolas menjawab bahwa selama ini bahkan tidak ada yang sempat memperdulikan hal itu karena terlalu sibuk untuk bertahan hidup. Sementara itu, di esok paginya Gajel mendatangi sebuah bar untuk mencari informasi lanjutan mengenai upacara pemisahan lakrima Magnolia yang akan diadakan. Di saat dirinya menghampiri beberapa orang yang sedang membicarakan hal tersebut, Gajel berbicara bersama dengan seseorang yang ternyata adalah Gajel Edolas. Mereka berdua segera saja berbincang lebih jauh sambil berkenalan satu sama lain. Setelah melihat pemikiran dan keyakinan yang mereka miliki sama, dua Gajel itu tersenyum dan bekerja sama dengan senang hati sebelum berpencar menjalankan misinya. Di pagi yang sama, Lucy Edolas meninggalkan Natsu dan yang lainnya untuk kembali ke guild Fairy Tail Edolas agar dapat membujuk teman-temannya ikut membantu Natsu dan kawan-kawannya menghadapi kerajaan Edolas. Lucy Outland tadinya marah-marah karena merasa ditinggalkan, tapi setelahnya jadi semangat lagi setelah menemukan buku tentang sejarah dunia Edolas di sana. Tak berapa lama kemudian sebuah kapal udara serta pasukan tentara kerajaan Edolas datang ke daerah itu untuk bersiaga karena sebentar lagi lakrima yang didapatkan dari Magnolia akan melalui upacara pemisahan sihir dari tubuh asli pemilik sihirnya dalam 2 hari ke depan. Mendengar hal itu, Natsu berencana untuk mencuri kapal udara itu agar sampai dengan cepat ke kota kerajaan dan segera disetujui oleh Lucy. Lucy maju menghadapi tentara itu dan berniat memanggil Loki. Namun yang keluar malah Virgo karena Loki sedang ngapel di dunia arwah. Natsu dan kawan-kawan hampir saja ditangkap para tentara sebelum tiba-tiba sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan berlambang Fairy Tail datang menyelamatkan mereka. ルーシーから聞いてきた。ノリな。
ファイヤーボールの夏とは俺のことだぜ。情けねペトラスの夏。え。ルーシーが言ってた通り、 Karena bahan bakar berupa sihir yang sudah mau habis, Natsu Edolas menurunkan mereka begitu saja dari dalam mobil. Tapi kemudian Natsu menarik paksa Natsu Edolas untuk ikut turun karena ingin bertanya bagaimana Natsu Edolas tidak mabuk transportasi seperti dia. Karena merasa terintimidasi, Natsu Edolas yang tadinya bersikap arogan seketika berubah menjadi cengeng. Semuanya kaget ketika melihat perubahan sikap yang terjadi kepada Natsu Edolas. Rupanya ketika Natsu Edolas menaiki mobil, sikapnya akan berubah jadi arogan dan mirip seperti Natsu Edolas. Tapi ketika dia turun mobil, dia kembali menjadi Natsu Edolas yang cengeng dan penakut. Bahkan dia takut ketika melihat Lucy Earthland. Tapi meskipun tidak diantar sampai ke tujuan, ternyata Natsu dan yang lainnya sudah dekat sekali dengan kota kerajaan Edolas. Segera saja tim Natsu bergerak menuju ke sana. Sampainya di kota kerajaan, tim Natsu pergi menuju ke kerumunan penduduk dan mendapati potongan kristal lakrima besar yang didapatkan dari Magnolia berada di sana dan dipamerkan pada penduduk. Tak lama kemudian Faust, sang Raja Edolas, muncul. Setelahnya mereka beristirahat sejenak di hotel yang berada di kota kerajaan sambil menyusun rencana dengan arahan Carla. Carla mengaku mendapatkan potongan-potongan ingatan mengenai rute istana kerajaan Edolas semenjak pertama kali dirinya sampai ke Edolas. Pada malam harinya mereka bergerak menuju kastil kerajaan. Tim Natsu bergerak menyusup melalui terowongan bawah tanah kastil setelah berusaha keras membuat api dan menyalakan obor. Dengan bantuan Taurus untuk mendobrak pintu yang dilapisi sihir, mereka sampai di gua bawah tanah yang indah. Tapi ternyata di sana mereka mendadak dikepung oleh pasukan tentara kerajaan yang sudah menunggu di sana bersama ketua resimen kedua tentara kerajaan Edolas, Erza Nightwalker. 連れて行け。エクシード。帰りなさいませ、エクシード。 Natsu dan Wendy segera dikurung oleh Hooks di sel tahanan yang sama, sementara Lucy dikurung di penjara yang berbeda. Saat menanyakan keberadaan Happy dan Carla, Hooks menjelaskan bahwa mereka berdua adalah para Exit yang telah diutus untuk menjalankan misi di Earthland. Happy dan Carla ternyata memiliki misi awal untuk menghabisi Dragon Slayer di Earthland. Tapi misi itu diubah jadi membawa Dragon Slayer ke Edolas untuk mengambil kekuatan sihir naga mereka. Di saat yang bersamaan, kedua gajal yang mengawasi jalannya upacara pemisahan sihir lakrima masih berpencar agar tidak dicurigai. Gajal Earthland mengawasi keadaan dari atas gedung dan gajal Edolas mengawasi dari bawah sambil mengorek informasi dari para tentara penjaga. Upacara pemisahan sihir pun dimulai. Seluruh orang sudah ramai berkumpul untuk melihatnya. Saat gajal Edolas memperoleh informasi yang cukup, dirinya segera menyalakan kembang api yang membuat runtutan huruf untuk mengarahkan gajal Earthland, membuat kekacauan pada tentara penjaga. Para penjaga berlari menuju wilayah utara setelah gajal Earthland berteriak adanya penyusup dari arah utara. Saat para penduduk juga membubarkan diri, gajal pun segera melakukan aksinya untuk menyerang kristal lakrima itu dengan sihir, karena menurut Mistogan, sihir Dragon Slayer mampu mengembalikan orang-orang di lakrima itu menjadi normal. Di tempat lain terlihat Happy dan Carla yang dibawa ke suatu kamar yang besar. Saat terbangun, Carla mengatakan bahwa seluruh informasi yang muncul di kepalanya merupakan sebuah jebakan dan sudah gagal melindungi Wendy. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh dua Exit lainnya, yaitu Nichia yang sangat mirip dengan Ichiya dari Blue Pegasus dan Nadi. Nichia adalah komandan tentara dari kerajaan negeri Extalia, sementara Nadi adalah perdana menteri di sana. Mereka berdua hendak membawa Happy dan Carla bertemu ratu di kastil istana Extalia. Saat keluar terlihatlah pemandangan negeri Extalia. いつもすまないね。僕たちは猫じゃないエクシードさ。 Tak lama kemudian saat mereka sampai ke bangunan kastil Extalia, Carla akhirnya mengingat misinya, yaitu untuk menghabisi Wendy Marvel, sang Dragon Slayer. Di sana akhirnya Happy juga sadar bahwa misinya adalah untuk membunuh Natsu Dragmil. Semuanya atas perintah Ratu Extalia yang ternyata juga mengendalikan populasi manusia dan memperbaiki krisis sihir. Ternyata para Exit di sana kedudukannya lebih tinggi dari manusia dan menganggap diri mereka adalah malaikat.
Tapi ternyata misi yang diberikan memang sudah berubah sejak kemunculan Anima. Misi yang diberikan 6 tahun yang lalu saat Ratu Extalia mengirimkan 100 telur Exit bukan lagi untuk membunuh para manusia, melainkan menggiring Dragon Slayer untuk masuk ke Edolas agar dapat diserap kekuatannya. Dengan kata lain, Carla saat itu memang digiring untuk menuntun Natsu dan kawan-kawannya masuk ke dalam jebakan agar dapat ditangkap. Seketika Carla dan Wendy terjatuh lemas karena mereka menggiring teman-temannya sendiri ke dalam perangkap. Carla seketika menangis sejadi-jadinya karena merasa sangat bersalah. Namun saat itu Happy segera bangkit dan menyatakan amarahnya karena merasa dijadikan boneka. オイラたちは操り人形じゃないぞ。フェアリーテールの魔導士だ。絶対助けるんだ。アテンが2人逃走。 Saat mereka terjatuh dari ketinggian setelah naik gerobak, Carla melihat kumpulan kristal Lakrima raksasa yang berada di pulau melayang. Ternyata itulah kristal Lakrima Magnolia sesungguhnya yang berseberangan dengan Extalia. Di saat seperti itu mereka dihampiri oleh Exit jantan yang terlihat galak bernama Lucky dan memegang sebuah cangkul. Dikira akan diusir, pria itu malah menyuruh mereka masuk ke dalam rumah agar berlindung. Segera saja mereka disambut oleh Exit betina bernama Mari yang merupakan istri dari Lucky. Setelah dijamu makanan, Happy disuruh bekerja di ladang untuk membantu si paman galak itu, sementara Carla membantu Mari membuatkan minuman. 早く腰入れろ男ならこれぐらいできて当たり前だろうが Di dalam rumah Carla mengingatkan kenangan bersama Wendy dan terus memasang wajah murung. Saat Happy dan Carla duduk di teras rumah mereka, Mari menanyakan tentang asal nama mereka dan memuji pertemanan mereka dengan manusia. Dia juga berkata bahwa dulunya dia memandang rendah manusia, tapi semuanya berubah ketika anak mereka yang masih di dalam telur dipaksa ambil oleh Ratu Extalia untuk dikirim ke Earthland. Setelah disemangati, Happy segera ikut menyemangati Carla untuk bangkit kembali dan mengatakan rasa sayangnya kepada Wendy bukanlah kebohongan, sama seperti rasa sayang Happy pada Natsu. Setelahnya Carla pun tersenyum. Mereka berdua segera berpamitan untuk kembali menuju kastil kerajaan Edolas demi menyelamatkan teman-temannya. Hal mengejutkan terungkap di sini. Kedua Exit dewasa itu rupanya adalah orang tua Happy. Mereka melepas kepergian Happy tanpa mengungkapkan yang sebenarnya. あの子、彼女かしら。思いの優しい子に育ったのね。 Kembali ke Edolas, rupanya Lucy sudah sadarkan diri di dalam penjara dan hanya bisa merenung karena benda lengket yang mengikat tangannya dapat menahan kekuatan sihirnya. Sementara itu Lucy Edolas dan Natsu Edolas kembali menuju ke Guild untuk mengabarkan teman-teman mereka. Dan di kastil kerajaan, Posang Raja bersama pasukan tentaranya sedang mengadakan rapat yang membahas tentang kekuatan Natsu dan Wendy yang kini tengah dikurung di suatu tempat untuk menyerap kekuatan mereka. Sementara Lucy akan dieksekusi karena itu adalah perintah dari Ratu. Setelahnya Faust memerintahkan Bairo untuk mempercepat pemisahan Lakrima Magnolia dan segera menyerap kekuatan Dragon Slayer. Setelah semua bubar, Panther Lily yang masih berada di sana hendak menyampaikan protes kepada Frost mengenai pembangunan militer yang terlihat mencurigakan. Kembali kepada Lucy yang masih dikurung di dalam penjara dan kini dihampiri oleh Erza Edolas. Lucy merasa lega ketika melihat wajah yang dikenalnya meski berbeda orang dan mulai memuji Erza Earthland. Tapi mendadak Erza Edolas menarik paksa dirinya dan hendak menjatuhkan Lucy dari atas kastil sebagai hukuman eksekusi yang dijatuhkan kepadanya. Saat dirinya terjatuh, Happy dan Carla tiba di sana dan segera menolong Lucy. Erza Edolas segera saja memberi hormat seraya kebingungan dengan aksi dari Exit yang membantu manusia dan menantang perintah Ratu Extalia. Carla menipu Erza Edolas dengan mengatakan dirinya adalah anak dari Ratu Extalia. Namun segera ketahuan karena para pasukan kerajaan Extalia sampai di sana untuk mengejar mereka. Kegaduhan pun terjadi dan Frost yang melihat seluruh kejadian langsung saja memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan kode ETD. Seketika para pasukan tentara Extalia dikepung dengan sebuah sinar yang mengubah mereka menjadi kristal Lakrima. コード ETD 発動 何の真似であるか人間どもエクシードがラクリマになっちまった Rupanya Frost sebagai Raja Edolas sudah merencanakan pemberontakan melawan Extalia yang dianggap mengekang manusia. Itulah juga alasan membangun pasukan militer sebagai rencana pemberontakan.
Di waktu yang bersamaan, Lucy yang dibawa kabur oleh Happy dan Carla bergerak menuju arah di mana Natsu dan Wendy ditahan. Namun mereka segera dihalangi oleh pasukan Erza Edolas dan diserang. Lucy hendak dibunuh Erza Edolas tapi serangannya dihalangi oleh Happy sampai mereka terjatuh. Lucy dan para kucing itu bersembunyi di suatu gudang. Happy yang tidak ingin menyerah untuk menolong Natsu dan Wendy segera mengambil karung yang berisikan tepung untuk mengecoh para penjaga. Sementara Carla dan Lucy mencoba bergerak menuju ke arah teriakan Natsu dan Wendy yang kini sedang diserap kekuatannya. Tapi Carla dan Lucy ketahuan lagi oleh Erza Edolas. Sementara itu Natsu dan Wendy diserap kekuatannya oleh alat yang Bairo miliki. Meski dalam keadaan seperti itu, Natsu dan Wendy tetap berusaha untuk tidak menyerah dan percaya kepada teman-temannya akan menolong. Teriakan mereka terus menggema di seluruh ruangan sel tahanan itu. Bahkan terdengar sampai ke tempat Lucy dan Carla sekarang. Carla pun menangis mendengarnya dan salah satu pasukan Erza Edolas rupanya sudah berhasil menangkap Happy. Tapi meski sudah babak belur, Happy bangkit kembali untuk melindungi Carla yang akan diserang oleh Erza Edolas. Sambil menangis dan menatap marah, Happy dengan berani berdiri di depan Carla seakan menantang Erza Edolas. Namun serangannya akan dilancarkan terhenti ketika ledakan yang berasal dari kekuatan sihir mengarah ke pasukan tentara kerajaan. Dua sosok kuat yang kita kenal pun akhirnya muncul. Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 21 ini pun bersambung. Akhirnya dua penyihir utama lain dari Fairy Tail juga muncul nih. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Dengan begitu di part selanjutnya tim Natsu akan lengkap lagi. Pastinya makin penasaran dong sama apa yang bakalan terjadi ke depannya. Buat yang baru gabung langsung aja like, subscribe dan aktifin juga loncengnya, oke? Seperti biasa Rama di sini pamit. Bye bye.